One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kenyamanan dalam hidup sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, baik itu mara bahaya secara lahir maupun batin, seperti halnya pada pandemi kali ini. Mudah-mudahan kita semua terbebas dan terhindar serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit corona ini atau virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita ketemu lagi pada Aqidah Akhlak kelas 12. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Baik, langsung aja. Kita harus mengetahui peta konsepnya terlebih dahulu. Etika bergaul dalam Islam yaitu orang lebih tua. Lalu ada etika bergaul dalam Islam dengan sebaya. Lalu ada etika bergaul dalam Islam dengan anak lebih muda, dan etika bergaul dalam Islam dengan lawan jenis. Pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua itu ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, kedua mertua, serta guru. Jadi ada bapak dan ibu kandung, terus kedua mertua, dan satu lagi adalah guru. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma akabirikum. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Lalu dalam Al-Quran kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut kepada orang tua ya. Yang pertama adalah sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua adalah santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ketiga adalah menolak dengan halus perintah buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila min anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Yang selanjutnya adalah menghormati dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Anas, waqirril kabir warhamis saghira turafiqni fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu ada mendahulukan orang yang lebih tua. Rasulullah SAW bersabda, Anna bin Umar qala, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan fa anta akbar al-qaum wa qala Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW sedang memakai siwak. Lalu beliau memberikannya pada orang yang lebih tua dari suatu kaum. Dan beliau bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Lalu ada etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk seyogianya bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama adalah tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua adalah berkata baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu innasy syaitana yanzaghu bainahum innasy syaitana kana lil insani 'aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Lalu ada menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu ada etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yaitu 1 atau A. Menyayangi orang yang lebih muda, B. Membimbing kepada arah kebaikan, C. Memberikan teladan yang baik, dan D. Memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Lalu ada etika bergaul dengan lawan jenis, yaitu ada bersahabat karena Allah. Nah ini kalau misalnya bergaul dengan lawan jenis, kita harus melihat bahwa dia
bersahabat dengan Allah, bersahabat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuhuma, wa an yuhibba fillahi wa yabghadha fillahi, wa an tuqadu narun 'azimah fayaqa'u fiha ahabba ilaihi min an yusyrika billahi sayyi'at." Ada 3 perkara, barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka akan merasakan lezat atau manisnya iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah, jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, lebih disukai daripada syirik menyekutukan Allah. Lalu menjaga aurat. Nah, itu ya, kalau bergaul dengan lawan jenis harus menjaga aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna fala yu'adzayna wa kana Allahu ghafurur rahima." Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kemaluan. Awas, hati-hati, ingat, menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Nah, selanjutnya ada rangkuman. Jadi yang pertama, etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antara individu lainnya. Yang kedua, ada 3 macam etika pergaulan dari sisi umur lawan bicara, yaitu kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Sedangkan dari sisi gender atau jenis kelamin ada 2 macam, yaitu kepada sesama jenis dan kepada lawan jenis. Yang ketiga adalah etika bergaul ini sangat penting karena merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam, baik dari perintah untuk membina persaudaraan, menjauhi perkataan keji, dan menghindari permusuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wal 'afu minkum. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita semua menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala azab dunia, azab kubur, dan azab akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa barakallahu lana wa lakum. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal 'afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.